Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatul mahabbah wal ukhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri kelas 8 yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini di tengah kesibukan kita menghadapi penilaian tengah semester PTS secara daring, kita masih bisa mengikuti kajian pelajaran sirah pada hari ini. Dan hari ini hanya penjelasan materi sirah, kita menyambung bab yang sebelumnya yaitu bab 21, hari ini kita bab 22. Bersyukur kita kepada Allah atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita serta nikmat fasilitas teknologi yang menunjang kita untuk pembelajaran, baik pembelajaran pondok, boarding ataupun pembelajaran umum lainnya. Salawat salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua umat Nabi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui Nabi sebagai umat beliau. Baik, nabda ta'limana al-yauma bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab ke-22, judul ke-22, halaman 27. Kitabnya masih kitab Khulasan Nurul Yakin. Jika sebelumnya bab 21 itu adalah Iza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gangguan para orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kita masuk ke bab ke-22 dengan judul Iza'u Quraisyin lis sahabah, gangguan orang-orang Quraisy terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagian pertama dari judul ini, lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman ibtana'u an azahu. Yaitu ketika lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy ini melihat, mengetahui, menyadari apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui dan mereka sadari, yaitu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saja asbaha azizan muhtaraman, tetap dimuliakan orang, tetap dihormati orang, tetap dipuji orang gitu. Azizan muhtaraman. Padahal upaya mereka udah sedemikian rupa untuk menghasut orang-orang memusuhi Nabi, ya, upaya mereka mengganggu Nabi sebagaimana di bab yang pernah kita pelajari sebelumnya dan pekan lalu juga kita pelajari. Tetapi kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun luntur, bahkan bertambah. Orang-orang tetap semakin mencintai dan semakin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat mereka, ya, melihat itu membuat mereka imtana'u an azahu, akhirnya mereka berhenti menyiksa Nabi Muhammad SAW. Kenapa berhenti? Karena mereka menganggap itu adalah perbuatan yang sia-sia, nggak ada hasilnya, ya, tidak membuahkan hasil, ya, tidak membuat Nabi berhenti berdakwah, tidak membuat orang-orang juga membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka saja, segolongan mereka saja. Imtana'u an azahu, mereka berhenti untuk memusuhi dan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Bukan berhenti memusuhi, ya, berhenti mengganggu nabinya. Nah, di bagian kedua, wa aqbalu ala ashabihi bil idai. Kemudian gangguan itu mereka pindahkan, wa aqbalu ala ashabihi bil idai. Kemudian mereka gantikan, mereka pindahkan, berpindah kepada sahabat Nabi untuk mengganggu. Berpindah gangguannya itu dari Nabi, dari sosok Nabinya, dari sosok Nabi Muhammadnya, berpindah kepada para sahabatnya.
Mungkin mereka pikir kalau kita mengganggu Muhammad, kalau kita menyiksa Muhammad, ini nggak ngefek nih, nggak ada pengaruhnya, gitu. Nggak ada efeknya. Nah, kemudian mereka berpikir untuk berpindah mengganggu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhazat kullu bagian kedua ya, wa aqbalu ala ashabihi bil izai wala siyama al mustad'afin alladzina la nasira lahum. Ya, wala siyama itu terlebih-lebih ya, lebih-lebih ya, atau khususnya terlebih-lebih al mustad'afin, terlebih orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah? Yaitu orang-orang yang alladzina la nasira lahum, yaitu orang-orang yang tidak ada pembela bagi mereka. Tidak ada penolong bagi mereka. Mereka bukan dari kalangan kaum terpandang, tidak memiliki keluarga yang bisa ditokohkan, tidak ada orang yang mau menolong, ya. Orang-orang yang mungkin miskin dan lain-lain. Terlebih-lebih mereka yang al-mustad'afin, orang-orang yang lemah yang tidak memiliki penolong seorang pun akan telah mereka siksa dan mereka berikan gangguan. Bagian ketiga dari penjelasan ini, fa akhazat kullu qabilatin tu'azzibu man aslama minha. Kemudian mereka memutuskan untuk memberikan siksaan terhadap setiap kabilah, kullu kabilatin, setiap kabilah, man aslama minha, yang berislam ataupun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dari golongan mereka. Maksudnya, ya, siapapun dari golongan mereka, masing-masing golongan tadi menyiksa orang-orang yang ada di golongannya, orang-orang yang ada di kaumnya, orang-orang yang ada di kabilahnya. Jika mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka kaumnya itu sendiri yang menyiksa orang-orang yang ada di kaumnya itu, yang di kabilahnya itu. Kullu qabilatin tu'azzibu man aslama minha. Dengan apa mereka diganggu, dengan apa mereka disiksa? Bil habsi, dipenjarakan. Dipenjarakan, dimasukin dalam penjara, di sel, wa darbi, dan dipukul, diberikan pukulan. Pukul, entah dicambuk dan lain-lain ya. Wal ju'i wal atasi, yaitu dengan memboikot, kalau istilah sekarang memboikot ya, memboikot makanan dan minuman mereka, ya. Sehingga mereka kelaparan dan kehausan, ya. Tidak diberikan makanan, ada orang yang mau ngasih makan tidak diizinkan, ya. Diboikot, dihentikan dan ditahan makanan dan minuman mereka. Hatta sora al-wahidu minhum la yastati'u al-julusa, hingga sampai ada salah satu di antara mereka la yastati'u al-julusa, tidak memiliki kemampuan, ya, tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk duduk. Kenapa? Karena saking lemahnya, tidak ada minuman dan tidak ada makanan. Wala yadri ma yaqulu, dan ada juga di antara mereka yang udah kehilangan kesadaran, la yadri ma yaqulu, tidak mengetahui apa yang dia katakan. Jadi orang yang ngomong ngalur ngidul gitu, la yadri ma yaqulu, nah, itu berarti dia udah di luar kesadarannya, entah karena kelaparan, kehausan dan lain-lain. Min syiddatil azab, karena ya, dahsyatnya siksaan yang mereka lakukan, sampai-sampai ya mereka bicara aja udah nggak sadar apa yang mereka bicarakan, ya orang-orang yang diazab tadi. Dan ada yang sampai tidak bisa untuk duduk, tidak memiliki kemampuan untuk duduk. Nah, bagian yang keempat, bagian terakhir, wa mimman udzibu Bilalun, dan di antara mereka yang diazab itu ada yang namanya Bilal. Nah, Bilal ini ada keterangannya di footnote-nya, silakan antum kasih baris, saya bacakan, nanti bisa di-pause, bisa di-pause dan dilanjutkan ya kalau agak kecepatan. Kasih baris, kasih harokat. Kana sayyiduhu Umayyah yaj'alu fi 'unuqihi hablan. Bilal tadi adalah tuannya atau majikannya, karena dulu masih ada perbudakan, jadi Bilal itu adalah budaknya. Karena sayyiduhu adalah, adapun tuannya yang bernama Umayyah itu mengikatkan, melilitkan fi unuqihi, di lehernya Bilal itu hablan, diikatkan sebuah tali, wa yadfa'uhu ila sibyani yal'abu nabihi, dan menyerahkan
ya. Bilal itu diserahkan dengan tali terikat, leher terikat tali tadi, gitu. Diserahkan kepada anak-anak untuk dimainkan. Yal'abu nabi, untuk dijadikan mainan oleh anak-anak. Wa huwa yaqulu. Adapun Bilal tadi dia sambil disiksa seperti itu, dia tetap berkata ahadun ahad. Maksudnya Allah itu esa, Allah itu satu, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Bilal mempertahankan tauhid dan Allah, mempertahankan akidahnya, akidah Bilal bahwa ahadun ahad, Allah tetap satu, Allah beresa. Wa kana yakhruju bihi fir rimali asyadidil hararati allazi law wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadijat. Ulangi ya. Wa kana yakhruju bihi fir rimali asyadidil hararati. Dan Umayyah tadi juga dia mengeluarkan ya, membawakan kepada Bilal tadi ya, pasir ya, ar-rimal ya, membawakan pasir yang sangat panas sekali itu. Pasir yang asyadidil hararah, yang panasnya itu sudah sekali sangat panas pasirnya, kita tahu ya, gurun pasir. Kalau antum yang pernah umroh atau pernah haji, tahu bagaimana panasnya pasir di sana gitu. Ini yang sangat panas gitu, asyadidil hararati allazi law wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadijat. Yaitu saking panasnya pasir tadi, seandainya diletakkan di atasnya potongan daging, maka daging itu akan masak. Saking panasnya, mungkin berapa hampir 100 derajat atau berapa derajat ya, saking panasnya. Tsumma ya'muru bis-sakharati, kemudian ya, Umayyah tadi menyuruh untuk mengambil batu ya, fatuda'u ala sadrihi, kemudian diletakkanlah batu itu di atas sadrihi, di atas dadanya Bilal. Ini antum juga mungkin udah sering dengar ya cerita atau sejarah ini. Diletakkan di atas dadanya Bilal. Tsumma yaqulu lahu, kemudian Umayyah tadi berkata kepadanya, tsumma yaqulu lahu la tazalu hakaza hatta tamuta aw takfira bi Muhammadin. Ini akan tetap terus seperti ini, kata Umayyah, hingga kamu mati atau kamu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Pilihannya dua, kata Umayyah. Kalau kamu ingin bebas, maka harus mengingkari Muhammad, atau kamu akan mati dengan batu di atas dadamu ini. Wa mazala kadzalika hatta istarahu Abu Bakrin wa khalasahu. Dan tetap Bilal teguh pada pendiriannya, beriman kepada Nabi Muhammad dan mengesahkan Allah, hingga sampai datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal dan memerdekakan Bilal dari statusnya sebagai seorang budak. Jadi pada saat itu Bilal sudah dibeli oleh Abu Bakar untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan dari status sebagai seorang budak. Itu tentang Bilal gitu ya. Kemudian kita balik ke pembahasan keempat. Wa mimman uzibu Bilalun, sudah tadi Bilal dijelaskan. Wa Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Apa yang mereka lakukan terhadap Ammar bin Yasir? Ada di footnote bagian kedua, setelah yang tadi footnote catatan kaki penjelasan untuk Bilal, ada yang nomor 2 bagian bawah ya. Antum kasih harokat, antum kasih baris. Kanu yu'azzibunahu bin nari hatta mata. Mereka mengazab Ammar bin Yasir tadi itu dengan api. Bin nari hatta mata, sampai Ammar bin Yasir tadi meninggal, hingga wafat, hingga mata, hingga meninggal ya. Abu Ammar wa ummuhu tahtal azab, sedangkan ayahnya Ammar dan ibunya juga diazab, diberikan siksaan. Baik, yang terakhir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu ya. Dan saudaranya, ayahnya dan ibunya juga diberikan siksaan ya. Dan terakhir wa Khabbab ibnu al-Arad dan Khabbab bin Arad. Apa yang mereka lakukan terhadap Khabbab bin Arad? Ada di footnote terakhir, catatan kaki terakhir bagian ketiga, di paling bawah yang belum ada halokatnya, antum kasih halokat.
kanat maulatuhu ta'ti bil hadidati al-mahmati fataj'aluha ala zahrihi liyakfira. Adapun ya, maulatuhu itu tuannya, majikannya dari Khabbab bin Arat tadi ya. Kanat maulatuhu ta'ti, majikannya datang bil hadidatil mahmati dengan besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan, fataj'aluha ala zahrihi liyakfira. Kemudian besi itu diletakkan di atas punggungnya Khabbab bin Arat ini dengan tujuan untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW, untuk kafir dari Islam, untuk keluar dari agama Islam dan mengingkari Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi terhadap Khabbab bin Arat ini dengan siksaan itu, fala yaziduhu dalika illa imanan, illa iman. Dan yang dilakukan oleh majikannya itu tidak menambah rasa takutnya sedikit pun, justru itu menambah keimanannya. Justru hal itu tambah menguatkan imannya, menambah imannya Khabbab bin Arat. Nah, inilah para santri yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini tentang bagaimana ya, penderitaan para sahabat yang tetap bersabar dalam keimanan ya, dengan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa keimanan, ketauhidan dan akidah itu jauh lebih penting dan lebih berharga, bahkan lebih berharga daripada nyawa kita sendiri, bahkan lebih berharga daripada jasad dan fisik kita. Itulah semangat iman yang patut kita pelajari dan kita teladani, bukan hanya dari Rasulullah, tetapi juga dari para sahabat yang diajari oleh Rasulullah, yang teladannya adalah Rasulullah. Mereka juga menunjukkan betapa kuatnya iman mereka, hingga betapapun siksaan dunia yang mereka terima tidak menggoyahkan iman mereka sedikit pun. Apalagi hanya sekedar ya, siksaan-siksaan kecil. Nah, ini semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa iman itu kadang diuji Allah dengan cobaan, dengan siksaan. Apakah kita lulus dengan siksaan dan cobaan itu atau tidak, kembali kepada iman kita masing-masing. Jika iman kita kuat, jika akidah kita hebat, jika takwa kita dahsyat, maka tidak ada siksaan yang dahsyat sekalipun, tidak ada ujian yang berat sekalipun yang mampu menggoyahkan keimanan kita, yang mampu menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali lagi Maha Penolong, Allah sekali lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha bijaksana dalam segala urusan kita. Baik, demikian mari kita tutup naftatim ta'liman hadza biqiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sebutkan kepada majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Terakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, ila liqa ma'assalamah, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.